Bayangkan kamu hidup di tahun 1905. Jika kamu ingin pergi jauh, opsinya cuma dua. Naik kereta api yang jadwalnya kaku, atau naik kuda yang, butuh makan dan membuang kotoran sembarangan. Saat itu, mobil sudah ada. Tapi, mobil adalah mainan orang super kaya. Harganya ribuan dolar, sering mogok, dan butuh mekanik pribadi untuk menyalakannya. Rakyat biasa cukup bermimpi saja. Tapi, di sebuah bengkel di Detroit, seorang pria bernama Henry Ford sedang meracik sebuah revolusi. Dia tidak ingin membuat mobil untuk orang kaya. Dia ingin membuat mobil untuk siapa saja. Selamat datang di Autofudge, dan inilah kisah Ford Model T. Sebelum Model T, Ford sebenarnya sudah membuat Model A, B, sampai S, tapi Model T adalah puncaknya. Diluncurkan tahun 1908, mobil ini dijuluki The Universal Car. Apa rahasianya? Ford menggunakan vanadium steel, jenis baja ringan tapi sangat kuat yang saat itu biasanya hanya dipakai untuk mobil balap Eropa atau peralatan militer. Hasilnya, model T itu ringan, tangguh melibas jalanan tanah yang hancur, tapi tetap gesit. Saat pertama keluar, harganya $850. Masih agak mahal, tapi jauh lebih murah dari pesaingnya. Tapi Ford belum puas. Dia ingin harganya turun lagi. Bagaimana caranya? Inilah momen yang mengubah sejarah industri selamanya. Tahun 1913. Ford menerapkan moving assembly lane atau jalur perakitan berjalan. Sebelumnya, satu mobil dirakit diam di satu tempat oleh tim mekanik dari awal sampai akhir. Lama dan tidak efisien. Dengan sistem baru ini, pekerjaan dipecah menjadi 84 langkah spesifik. Pekerja tidak perlu bergerak mencari alat, mobillah yang mendatangi mereka. Efeknya gila-gilaan, teman-teman. Waktu perakitan satu mobil turun dari 12 jam menjadi hanya 93 menit. Karena produksi massal ini, biaya per unit anjlok, economies of scale. Harga mobil turun dari $850 ke $500 dan akhirnya menyentuh $290 di tahun 1920-an. Tiba-tiba, guru, petani, dan buruh pabrik bisa membeli mobil. Sekarang mari kita bicara spesifikasi. Model T dibekali mesin 2.9 liter 4 silinder yang menghasilkan tenaga 20 horsepower. Kecepatannya sekitar 60 hingga 70 km per jam. Cukup kencang untuk zaman di mana jalanan belum diaspal. Tapi, kalau kamu masuk ke kabinnya sekarang, kamu pasti bingung. Tidak ada pedal gas seperti mobil modern. Model T punya 3 pedal di lantai. Pedal kiri, kopling, tekan penuh untuk gigi 1, lepas untuk gigi 2. Pedal tengah, gigi mundur. Pedal kanan, rem. Lalu gasnya di mana? Gasnya ada di tuas tangan di sebelah setir. Menyetir Model T itu butuh skill akrobatik tersendiri. Ada satu kutipan legendaris Henry Ford. Konsumen bisa pilih warna apa saja, asal warnanya hitam. Faktanya, di awal produksi, Model T punya warna merah, biru, dan abu-abu. Tapi saat jalur perakitan dipercepat pada tahun 1914, Ford butuh cat yang keringnya super cepat. Saat itu, hanya cat hitam Japan Black yang bisa kering cepat sesuai kecepatan pabrik. Jadi, ini bukan soal selera, ini soal efisiensi manajemen aset. Dampaknya, Model T mengubah wajah dunia. Orang tidak perlu lagi tinggal berdesakan di dekat pabrik di pusat kota. Mereka bisa tinggal di pinggiran, suburb, dan menyetir ke tempat kerja. Pom bensin bermunculan, jalan raya dibangun, dan dunia modern pun terbentuk. Produksi Model T dihentikan pada tahun 1927 setelah terjual 15 juta unit. Rekor yang bertahan 45 tahun sebelum dipecahkan VW Beetle. Ford Model T bukan sekadar mesin. Dia adalah bukti bahwa teknologi menjadi bermakna ketika bisa dinikmati oleh semua orang. Next, kita akan bahas mobil apa lagi? Mobil yang memecahkan rekor kecepatan atau sejarah brand Jepang? Jangan lupa like dan subscribe Autofudge. Sampai jumpa di video selanjutnya.